Media Tempo pernah membuat surat imajiner, ya, seolah-olah Komeng, ya, komedian Indonesia, legenda Indonesia, itu menulis surat kepada salah satu partai politik, ya. Isi suratnya juga mengkritik partai politik tersebut, gitu. Jadi bukan Komengnya, jadi nggak beneran Komeng yang ngomong, tapi dibuat seolah-olah Komeng yang ngomong. Jadi surat imajiner, ya. Maka dari itu saya mau juga membuat video imajiner, ya, dimana saya seolah-olah sebagai seorang konsultan, ya, konsultan bisnis dari majalah Tempo. Jadi saya sebagai seorang konsultan, ya, akan memberikan arahan kepada media Tempo, ya, karena saat ini saya melihat media Tempo itu semakin hari semakin jauh dari kata untung, ya. Mereka terus memproduksi pemberitaan, terus memproduksi gaya mereka, yang ternyata gaya itu sudah tidak layak dijual karena sudah banyak pemain yang sama, ya. Dengan kemajuan teknologi saat ini, di mana setiap orang bisa menjadi media, ya, setiap orang bisa berbicara, setiap orang bisa memberitakan, dan platformnya juga ada, maka jualan media Tempo itu sudah semakin lama semakin tidak bisa dijual, ya. Kita bisa melihat bagaimana media Tempo menjual majalahnya itu sampai saya lihat kortingnya gila-gilaan, ya. Ada yang 80%, 90%, ya. Saya melihat di media sosial ini dan diiklankan, ya, sama Tempo, diiklankan bahwa mereka jualan mereka korting, ya, atau diskon sampai 80-90%. Nah, ini kan sudah menandakan bahwa minat orang terhadap media Tempo itu semakin lama semakin menurun karena cara jualannya masih cara jualan tradisional, ya. Ya, mereka coba untuk bersuara, tapi sayangnya yang mereka sampaikan tidak ada bedanya dengan yang lain, ya. Jadi media Tempo ini bukan lagi media salah satu media rujukan, ya, bagi banyak orang, ya. Kalau zaman dulu, iya, ketika masih tahun-tahun sebelum ada media sosial, sebelum ada internet, media Tempo itu menjadi rujukan, ya, orang untuk membaca informasi politik, ya, membaca analisis dari tokoh-tokoh yang ada yang disampaikan di dalam media Tempo. Kalau sekarang enggak lagi, karena media semakin banyak, dan ketika semakin ada kemajuan zaman, media-media yang seperti Tempo satu persatu berguguran, ya. Ya, TV pun mulai kehilangan pendapatan, ya. Iklan sudah beralih ke YouTube, ya, sudah beralih ke influencer gitu kan. Jadi mereka mau jual produk lagi sudah tidak harus di TV, sudah tidak harus di majalah, ya. Jadi cara beriklan sudah berubah, ya, sehingga pendapatan dari media
terbesar salah satunya adalah dari iklan, ya, itu sudah tergerus, ya, tergerus jauh. Maka tidak heran Tempo semakin hari semakin sepi peminatnya. Maka Tempo akhirnya mencoba untuk bertahan dengan lebih, ya, menaikkan tensi, ya, terhadap pemerintah dengan terus membuat informasi-informasi yang ternyata tidak memiliki dukungan data yang kuat, ya. Makanya kenapa Tempo beberapa kali akhirnya meminta maaf, ya, karena apa yang mereka sampaikan tidak berdasarkan data, ya, dan fakta. Tapi itulah cara Tempo untuk tetap hidup, ya, untuk tetap mencari nafkah. Mereka mau tidak mau harus terus mengeluarkan informasi, ya, atau pemberitaan yang memang kurang memiliki kekuatan data, ya. Mereka masih bisa hidup karena berlindung di balik undang-undang pers, di mana mereka tidak bisa dipidana seperti yang lain, gitu, ya. Jadi mereka berlindung untuk mencari makan, mereka berlindung di balik undang-undang pers. Apa yang mereka sampaikan pun ternyata tidak, ya, tidak memiliki data yang kuat, ya. Ya, misalnya kita lihat ada sekarang seperti podcast, ya, omon-omon 3 orang, gitu, ya. Yaitu nggak beda jauh bergibah, ya, nggak beda jauh dengan, ya, akun-akun di media sosial, akun-akun fake, ya, di media sosial, buzzer-buzzer, ya, yang dibayar, gitu, atau celotehan-celotehan orang-orang yang memang punya masalah dalam hidup, ya. Jadi omongan Tempo sudah lagi tidak eksklusif, ya, sudah, ya, samalah dengan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi, ya. Makanya sebagai konsultan, ya, saya melihat kalau terus Tempo menjalankan pola seperti ini, ya, lambat laun Tempo akan tutup, ya. Tempo terus memproduksi informasi-informasi, tapi Tempo tidak memiliki SDM yang cukup, ya, tidak memiliki SDM yang berkualitas. Makanya apa yang mereka sampaikan sudah lagi tidak menjadi informasi yang dipertimbangkan. Saat ini jualan media Tempo hanya untuk mengisi, ya, mengisi atau sebagai bahan bagi pihak-pihak yang memang benar-benar membenci pemerintah, ya, atau orang-orang yang kalah dalam hidupnya. Jadi Tempo hanya dipergunakan oleh orang-orang seperti itu, ya. Tempo bukan lagi menjadi media yang dipergunakan oleh orang-orang yang memang ingin membuat koreksi atas sebuah kebijakan, ya. Jadi hanya sebagai bahan bagi orang-orang yang memang membenci negara ini atau orang-orang yang kalah dalam hidupnya, gitu kan. Melampiaskan di media sosial, melampiaskan di YouTube dan lain-lain, ya. Dan ini tidak akan bertahan lama, ya, karena sudah banyak lagi channel-channel pribadi-pribadi yang ternyata pengunjungnya lebih banyak daripada Tempo. Tempo harus punya tim yang besar, harus produksi dan segala macam, butuh modal yang besar, tapi hasilnya
tidak sesuai gitu kan. Sedangkan ada 1-2 orang yang punya channel di YouTube tapi pengunjungnya banyak ya. Nah, mereka itu tentu menjadi saingan bagi media Tempo ya, karena hanya modal sedikit tapi keuntungannya besar, sedangkan Tempo harus menghidupi banyak orang tapi hasilnya tidak sesuai gitu. Makanya produksi Tempo dalam membuat tema, membuat analisis itu semakin jauh dari kebenaran, karena mereka kekurangan SDM ya, kekurangan SDM yang bisa mensupport ya materi yang baik, yang analisisnya yang kuat ya. Saya malah melihat ya sebagai konsultan ya, saya sebagai konsultan bisnisnya melihat bahwa kalau dari segi konten politik ya sudah tertinggal jauh ya, sangat tertinggal jauh dari yang lain ya. Bahkan Tempo mungkin comot dari omongan-omongan yang tersebar di media sosial ya. Jadi comot-comot omongan-omongan yang bersebaran di media sosial untuk mereka jadikan tema yang ketika mereka bicarakan juga sudah tidak menjual, karena tema itu sudah banyak disampaikan oleh pihak-pihak lain gitu. Nah, sebagai konsultan bisnisnya, saya melihat bahwa Tempo kalau memang ingin tetap hidup ya, tapi tidak harus menambah SDM, karena kalau menambah SDM pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran ya. Jadi supaya media Tempo ini bisa bertahan ya, maka media Tempo harus membuat sesuatu yang tidak ada hubungannya ya dengan konten yang mereka produksi selama ini. Jadi konten yang mereka produksi tetap seperti biasa, tidak ada perubahan, tapi bagaimana ya sebagai media yang lama, Tempo ini harus membuat sebuah gebrakan ya, di mana gebrakan itu yang saya bilang tadi tidak harus mengubah konten ya, tetap berjalan seperti biasa ya. Lalu apa yang harus saya sarankan ya? Makanya saya menyarankan ya sebagai konsultan bisnis, saya menyarankan, karena Indonesia ini masih melihat sesuatu itu berdasarkan suatu kehebohan ya. Maka ketika sesuatu yang heboh itu, maka itu yang akan menjadi rujukan ya. Maka saya menyarankan media Tempo membuat sebuah drama ya. Penting ini ya, drama ini. Jadi coba nanti media Tempo bikin sebuah drama, tiba-tiba suarakan bahwa media Tempo dikirim kepala sapi ya, dan ditujukan kepada salah satu orang yang ada di media Tempo. Sampaikan ya hal ini, bahwa ini adalah salah satu bentuk ya, agar supaya Tempo berhenti untuk membuat informasi, membuat konten yang menyerang pemerintah. Framing bahwa pemerintah anti terhadap demokrasi. Ya, buktinya media Tempo diancam ya dengan mengirimkan kepala sapi
ya, dan ditujukan kepada salah satu wartawan. Nah, ini akan menimbulkan menimbulkan kontroversi, ya, di mana ini tentu akan memberikan asupan juga kepada para pembenci, ya, untuk bersuara. Lihatlah, ya, media sekelas Tempo suaranya mau dikebiri, ya. Nah, ini penting, ini bagus, ya, buat bisnis. Kenapa? Karena dengan begitu orang-orang akan berkunjung ke Tempo, akan membeli majalah Tempo, akan menonton channel Tempo, ya, akan mengunjungi website Tempo, ya. Walaupun isinya tetap sama seperti sebelum kejadian pengiriman kepala sapi, tapi kontroversi ini menjadi cuan, ya, menjadi jualan yang bagus. Otomatis orang akan membeli, ya, majalah Tempo, apalagi kalau majalah Tempo membuat berita tentang pengiriman kepala sapi ini, ya. Karena benar-benar eksklusif, yang tahu hanya Tempo, kan. Jadi tidak ada di media lain. Media lain hanya akan media lain pasti akan hanya memberitakan bahwa media Tempo dikirim kepala sapi, gitu kan. Tapi penjelasan dari latar belakang itu hanya media Tempo yang bisa membuatnya. Nah, silahkan media Tempo buat, ya, sehoror mungkin ceritanya, buat seheroik mungkin, ya, sehingga majalah Tempo itu dibeli oleh banyak orang, websitenya dikunjungi, ya, lalu channel YouTube-nya ditonton oleh banyak orang, dijadikan rujukan lagi. Nah, ini strategi bisnis yang saya sampaikan, agar supaya tanpa mengubah apapun, tanpa harus mengeluarkan tambahan biaya untuk mengubah materi dari konsep Tempo, tapi dengan adanya kejadian ini, otomatis apapun yang disampaikan Tempo otomatis akan menjadi rujukan kembali, ya. Jadi orang akan berbondong-bondong untuk membeli majalah. Orang akan berbondong-bondong untuk menonton channel YouTube-nya, apalagi membahas mengenai kepala sapi ini. Termasuk akan mengunjungi website, ya, websitenya Tempo. Nah, ini harus terus, ya, harus terus diproduksi sama tim kreatif, ya. Kalau saya kan sebagai konsultan bisnis, saya hanya bisa menyarankan itu. Tapi untuk masuk bagaimana proses kreatifnya, terus menjual pola ini, memanfaatkan momen ini, itu harus juga terus dilakukan dan lebih smart lah, ya. Nah, kalau sudah begitu, mau sama dengan konten kreator yang lain, ya, jualannya media Tempo, itu sudah tidak berpengaruh lagi. Tetap mereka akan mengutip semua pemberitaan dari Tempo. Kenapa? Karena Tempo dianggap sebagai media heroik, ya, media yang dianggap dan ditakuti oleh pemerintah, ya. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, orang-orang akan menjadikan media Tempo sebagai simbol perlawanan. Nah,
Kalau sudah sampai ke simbol perlawanan, maka ini menjadi cuan, gitu, ya, menjadi cuan sehingga media Tempo tidak terkubur seperti media-media lain, sehingga masih bisa mencari nafkah, ya. Ya, sebenarnya ini hanya membuat perubahan sedikit tapi menghasilkan cuan yang banyak, gitu. Jadi saya sebagai konsultan bisnis, saya menyarankan untuk membuat hal itu. Kenapa? Karena saya melihat ini loh kebutuhannya. Hanya cukup menjadi media yang terzolimi, ya, maka ini sudah bisa menjadi cuan, gitu. Jadi saran saya, ya, sebagai konsultan, segera membuat drama agar supaya bisa terus mencari nafkah, ya, media ini terus bisa menghasilkan uang dan tidak tutup seperti media-media lain. Tidak harus mengubah konsep, hanya perlu membuat kontroversi, ya. Itu saran saya. Terima kasih.